Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval hadir dalam Marga Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti Marga Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong sistem integrasi transportasi Jabodetabek untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses transportasi umum sekaligus meningkatkan jumlah penggunanya. Hal tersebut ditandai dengan peresmian integrasi transportasi Jabodetabek oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Transportasi umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta semakin terintegrasi. Hal tersebut ditandai dengan peresmian integrasi transportasi Jabodetabek oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir pada pekan lalu. Menurut Gubernur Anies Baswedan, peresmian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang dikerjakan secara serius dan tuntas, sehingga menghasilkan pelayanan transportasi terintegrasi yang manfaatnya amat dirasakan oleh masyarakat. Acara hari ini monumental, bukan saja sebagai batu loncatan bagi munculnya pelayanan yang lebih baik, tapi juga ini membuktikan bahwa kolaborasi bila dikerjakan dengan serius sampai tuntas, dia menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITJ Tuhiat mengatakan bahwa ada 4 proyek yang diresmikan terkait integrasi transportasi Jabodetabek. Di antaranya kegiatan sistem pertiketan dan tarif integrasi, proyek pembangunan jembatan penyeberangan multiguna atau JPM, dan revitalisasi stasiun Sudirman. Kegiatan sistem pertiketan dan tarif integrasi. Sistem ini dilaksanakan oleh PT Jaklingko Indonesia yang merupakan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta Perseroda, PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo, dan PT MITJ. Didirikan 30 Desember 2020 silam dan bergerak di bidang pembayaran antar mode transportasi dan tarif melalui elektronifikasi integrasi pembayaran transportasi umum Jakarta beserta pengembangannya kelak di wilayah Jabodetabek. Tuyat menambahkan kajian menyeluruh telah dilakukan untuk menyusun konsep integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan integrasi dibutuhkan 6 dimensi, yaitu integrasi fisik, manajemen, layanan, pertiketan, penyediaan informasi, dan brand. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, untuk topik kita kali ini adalah integrasi sistem transportasi Jabodetabek, dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Tuhiat, Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITJ. Kita akan langsung sapa saja. Pak Tuhiat, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Mas David. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tuhiat, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik, integrasi sistem transportasi Jabodetabek. Mengawali perbincangan kita, Pak Tuhiat, bagaimana perkembangan terakhir Pak integrasi sistem transportasi Jabodetabek sampai sejauh ini? Ya, beberapa waktu yang lalu kita ketahui ada peresmian yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Pak Budi Karya, Menteri BUMN Pak Erick Thohir, dan Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan beberapa saat berpusat di Stasiun Tebet ya. Itu adalah dalam rangka untuk kembali merefresh kembali perlunya atau pentingnya integrasi transportasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 4 hal yang pada saat itu dilakukan. Pertama, memang peresmian penataan semua stasiun ya, terutama stasiun Tebet dan stasiun Palmerah.
karena ini adalah bagian dari penataan tahap kedua. Kemudian yang kedua, pencanangan jembatan penyeberangan multiguna di Duku Atas sebagai konektivitas untuk menghubungkan penumpang dari stasiun LRT Jabodebek menuju stasiun KCI Sudirman dan selanjutnya Transjakarta ke MRT dan railing bandara. Kemudian yang berikutnya adalah launching dari payment system oleh PT Jaklingko Indonesia, dan yang terakhir penandatanganan integrasi transportasi antara PT MRT Jakarta dan PT KAI. Saya rasa kalau kita lihat bagaimana perkembangannya, Jakarta semakin terintegrasi. Ya, kita lihat dari data survei yang dilakukan oleh surveyor dunia, TomTom. Pada 3 tahun silam Jakarta masuk ke 4 terburuk sistem transportasinya, dan kini keluar dari 10 besar, bahkan sudah ranking ke 31, 32 ya posisi saat ini. Saya kira ini sudah semakin memperlihatkan hasil upaya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Baik, Pak Tuhya, sebenarnya sejak kapan ini Pak integrasi sistem transportasi Jabodetabek ini dimulai? Awal terbentuknya keinginan dari pemerintah dengan berbagai kondisi tantangan arus lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, Pak Tuhya. Kalau boleh saya kemukakan, perlu kita ketahui bahwa akibat kemacetan di Jakarta, ya, itu berdasarkan survei baik yang dilakukan oleh researcher JICA maupun Bappenas, itu ada kerugian material dan non material itu kurang lebih sekitar 65 triliun per tahun akibat kemacetan. Dan ini sebetulnya bisa untuk membangun MRT Lebak Bulus Bundaran HI 3 kalinya gitu ya. Nah, bertitik tolak dari situ, 8 Januari 2019 silam Bapak Presiden melalui rapat terbatas menginstruksikan untuk melakukan integrasi transportasi bukan hanya di Jakarta tapi di Jabodetabek. Itu melalui rapat terbuka. Kemudian September sampai dengan Oktober 2019, jadi 7 bulan setelah Bapak Presiden itu ditindaklanjuti dengan bertemunya Pak Menteri BUMN pada saat itu Pak Erick Thohir dengan Pak Gubernur DKI Jakarta untuk sepakat melakukan kolaborasi membenahi transportasi di Jabodetabek, dan selanjutnya dengan kolaborasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat menghasilkan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang sahamnya dimiliki oleh PT MRT Jakarta on behalf pemerintah Provinsi DKI dan dimiliki oleh PT KAI on behalf pemerintah pusat. Tugasnya PT MITJ itu untuk melakukan 2 hal. Pertama, melakukan integrasi yang nanti kami akan sebutkan, yaitu 6 tadi yang sudah disebutkan, 6 dimensi integrasi. Kemudian yang kedua, membangun titik-titik atau kawasan-kawasan yang berorientasi transit. Sampai sekarang ini itu titik awalnya sejak adanya political will pemerintah, di mana Bapak Presiden menginstruksikan integrasi di kawasan Jabodetabek. Saya kira itu. Baik, Pak Tuhya, tantangan apa yang dialami dalam mewujudkan integrasi sistem transportasi Jabodetabek sampai sejauh ini? Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi lebih kurang dalam 2 tahun terakhir tampaknya juga memberikan dampak berbagai sektor. Infrastruktur kemarin juga beberapa waktu juga sempat tertunda meskipun pada saat ini sudah dilanjutkan kembali, Pak. Tantangannya saya kira cukup besar ya, terutama di era pandemik saat yang dilakukan ini. Ada fase pertama dan fase kedua ya. Awal kita melakukan pembenahan untuk mensupport integrasi ini, kita melakukan quick win project. Apa itu? Yang dilakukan adalah melakukan penataan di area simpul-simpul stasiun, terutama stasiun KCI, PT KAI. Ada 2 tahap. Tahap pertama, penataan stasiun itu dilakukan di 4 stasiun.
Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, dan Stasiun Senen. Mengapa kita lakukan penataan ini? Karena titik simpul orang keluar dan akan masuk menuju stasiun itu adalah yang terbesar. Dan biasanya di situ terdapat simpul-simpul kemacetan yang luar biasa. Ini sudah dilakukan penataan ini dan selesai diresmikan Juni 2020. Penataan tahap kedua itu berlangsung di 5 stasiun, antara lain yang kemarin diresmikan Stasiun Tebet dan Stasiun Palmerah. Kemudian 2 stasiun lainnya yaitu Stasiun Gondang Dia dan Stasiun Manggarai, insya Allah kita selesai tahun ini. Dan 1 stasiun Jakarta Kota, insya Allah kita akan selesai tahun depan. Progres penataan stasiun tahap 2 mengalami kemunduran. Mengapa demikian? Karena memang pada bulan April lalu, Maret lalu, itu terjadi pandemik tahap kedua ya. Kita lalui, dan ini sangat menghambat. Kenapa? Karena aktivitas kami di lapangan terbatas dengan adanya pandemik itu. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan di tahun ini, 1 stasiun lagi di tahun depan. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, kita mengintegrasikan dari berbagai operator. Ada operator KCI, ada MRT, kemudian Transjakarta, dan LRT. Tentunya ini berbagai style of management yang berbeda, sistem yang relatif berbeda. Nah, ini kita akan satukan. Contoh tahap awal yang kita coba akan satukan adalah mengenai tiketing misalnya. Yang sebagaimana yang saya ungkapkan pada peresmian yang lalu, tiket kita upayakan untuk menggunakan satu tiket untuk seluruh moda, ya, moda baik MRT, LRT, KCI maupun Transjakarta. Berikutnya nanti ada stepping mengenai payment system, steppingnya mengenai MAS, dan terakhir account based ticketing. Ini tidak mudah, tapi kita punya satu semangat, satu visi dengan kolaborasi pusat dan daerah. Memudahkan kita untuk mempercepat proses ini. Dari sisi rute juga demikian, karena kurangnya informasi, kita akan lakukan melalui MAS, ya, Mobile as a Service, dan berikutnya terkait dengan manajemen. Nanti manajemen juga kita akan coba untuk lakukan pembenahan dalam rangka mempercepat proses ini. Saya kira itu mungkin. Baik. Pak Tuhiat, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba bahas goal dari integrasi sistem transportasi Jabodetabek ini. Kemudian ketika sistem ini dijalankan, Pak, beberapa transportasi umum lainnya tentu akan sedikit-sedikit akan terpinggirkan begitu. Nah, bagaimana juga koordinasi terutama kepada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan, terkait juga dengan lini usaha transportasi yang juga dijalankan, terutama transportasi umum sebelumnya, Pak Tuhiat. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di Marga Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat, pemirsa, kolaborasi integrasi transportasi Jabodetabek. Dan ini pun juga sempat dijelaskan tadi oleh Bapak Tuhiat. Ada Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemprov DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Komuter Indonesia, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, dan PT Jaklingko Indonesia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat target penggunaan transportasi umum Jabodetabek ini. Di 2016 24%, 2019 40%, di 2024 mendatang ini ditargetkan 50%, di 2029 ini ditargetkan 60%. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tuhiat, Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Pak Tuhiat, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, Pak Tuhiat, terutama target
penggunaan transportasi umum Jabodetabek. 2024 50%, 2029 60%. Dari data tersebut apa yang bisa kita analisis Pak sesuai dengan target yang ditetapkan, kemudian upaya dalam mengejar target tersebut? Ya, target tahun 2029 itu 60%, di mana orang sudah menggunakan transportasi publik. Ya, apa roadmap yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Setidaknya ada 3 hal. Ya, yang pertama kita tahu saat ini kenapa publik masih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Karena memang fasilitas untuk kendaraan umum itu perlu dibenahi, itu kira-kira. Nah, ada 6 dimensi yang harus dilakukan pembenahannya dan harus diimplementasikan. 6 dimensi itu adalah yang pertama terkait dengan infrastruktur atau fisik. Apakah itu station, apakah itu pedestrianisasi, apakah itu fasilitas difabel, dan lain sebagainya. Ini harus dilakukan step by step. Kedua, dimensi yang kedua itu adalah layanan. Layanan harus dilakukan terintegrasi, jadi satu, dan itu yang terbaik. Ketiga, yang dilakukan adalah manajemen, integrasi manajemen. Nah, terkait dengan integrasi manajemen itu kita boleh benchmark ya ke beberapa negara, itu minimal ada 4 peran. 4 peran itu adalah policy maker, kemudian regulatornya tersendiri, kemudian ada integrator, dan yang keempat adalah operator. Keempat adalah integrasi yang berkaitan dengan ticketing dan payment system, yang saat ini berproses dilakukan oleh PT Jaklingko Indonesia dalam 3 fase kegiatan yang tadi saya ungkapkan. Kelima adalah integrasi di bidang pusat data informasi, ya, dan yang terakhir integrasi di bidang branding, itu semua. Kemudian ini kita lakukan. Kemudian yang kedua itu kita melakukan pembenahan terhadap manajemen tadi, 4 peran tadi. Peran policy maker tentunya kalau misalnya di Provinsi DKI Jakarta, policy maker berada di gubernur. Kemudian misalnya regulator itu berada di Dinas Perhubungan. Kemudian integrator dan operator. Bagaimana di Jabodetabek, ini yang sekarang kita berproses untuk melakukan pembenahan. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah melakukan penataan di titik-titik simpul berkumpulnya orang, baik masuk maupun keluar. Apa itu? Titik kumpul simpul orang itu sebagian besar berada di stasiun. Area stasiun itu terbesar adalah stasiun kereta. Apakah itu kereta komuter lain, kereta MRT, ataupun kereta LRT. Mengapa demikian? Karena mode ini adalah mode yang mengangkut massa dalam jumlah besar. Jadi titik-titik ini yang kita akan coba prioritas benahi. Saat ini yang kita lakukan PT MITJ konsen di titik Simpul Duku Atas, kemudian Tanah Abang, dan kemudian nanti akan bergerak ke Manggarai dan Senen. Jadi 3 hal ini insya Allah kita akan lakukan dengan timeline yang sudah kita tentukan, dengan untuk demi meraih angka tadi tahun 2029, mudah-mudahan kita bisa capai 60% orang akan shifting dari kendaraan pribadi ke transportasi atau sarana umum publik. Kira-kira itu, Mas David. Baik, Pak Tuyat, yang menarik adalah dengan perbaikan dari transportasi publik, tentu nantinya akan menarik minat dari masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Di sisi lain, bagaimana pula ini untuk masalah komunikasi, Pak Tuyat, dengan beberapa jenis transportasi konvensional yang sebelumnya yang sudah ada begitu, kemudian dari hari ke hari makin terpinggirkan. Kemudian juga perkembangan transportasi online juga cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir, Pak. Ya, komunikasi terus dilakukan. Kita melalui Dewan Transportasi Kota Jakarta kita lakukan ya. Kemudian kita tahu beberapa bus sedang misalnya
di bawah koordinasi PT Transjakarta, itu Metro Mini dan sebagainya itu sudah berada dalam koordinasi PT Transjakarta. Mereka dilakukan peremajaan sekarang kita lihat ya. Kemudian mereka akan dibayar per jam kilometer, per kilometer tarifnya. Sehingga tidak perlu harus ngetem di satu tempat. Itu Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan itu. Apa ini artinya? Artinya sudah mengakomodir semua kepentingan yang berkaitan dengan transportasi. Kemudian di mikrotrans, di mikro yang kita namakan istilah Pak Gubernur adalah Jaklingko ya, yang kecil. Itu dengan rute yang masuk bukan di area premium, itu juga dilakukan koordinasi di bawah koordinasi PT Transjakarta. Komunikasi itu terus berjalan sampai sekarang dan sudah ada perbaikan yang luar biasa saya kira. Jadi tidak perlu khawatir hal itu bisa dilakukan. Terkait dengan ojol, di beberapa titik simpul yang kami benahi, khususnya di area zona-zona stasiun, itu kita bangun area untuk ojol. Jadi di Tanah Abang misalnya ada, kita lakukan itu tertentu, kita pisah bahkan dengan ojek pangkalan. Ya, tempatnya kita lakukan kita fasilitasi semua. Kemudian di beberapa stasiun misalnya di Sudirman, di Juanda, di Senen kita lakukan itu semua. Sehingga ini terkoordinasi dengan baik. Penumpang bisa melakukan pilihan dia mau kemana dengan menggunakan apa. Bahkan nanti per Maret 2022 melalui PT Jaklingko Indonesia itu ada yang namanya dengan MAS, Mobile as a Service. Jadi penumpang dari satu titik menuju ke titik lain akan diberikan pilihan mana mode yang tercepat dan mana yang termurah. Itu bisa dilakukan dari gadget masing-masing. Itu kira-kira perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dan mohon support dari semua masyarakat untuk terlaksananya proyek ini. Baik, Pak Tuyat, dari beberapa kegiatan yang dilakukan, terutama pembangunan infrastruktur, kemudian juga ada aspek-aspek lainnya, tentu hal ini memerlukan anggaran begitu, Pak Tuyat. Sebenarnya berapa total anggaran untuk program transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek ini, Pak? Total anggaran sedang dalam proses kajian, kita koordinasi dengan konsultan, tapi Mas David, sebagaimana kita tahu, hampir 2 tahun ini anggaran baik APBN maupun APBD kan dalam proses terreduce ya, turun. Tentunya kita, tapi proyek kolaborasi ini untuk menciptakan integrasi transportasi ini tetap berjalan, tidak boleh stuck gitu ya. Nah, khususnya di PT MITJ kita akan berupaya untuk melakukan pembangunan itu dengan menggandeng sektor swasta ya. Jadi misalnya saya ambil contoh, sekarang kami sedang mengkonekkan orang yang keluar dari LRT Jabodebek yang akan beroperasi tahun depan Juni 2022 itu menuju area mode lain. Misalnya ke KCI Sudirman, ke Transjakarta, ke MRT, ke railing bandara, itu dilakukan pembangunan jembatan penyeberangan multiguna yang fiturnya macam-macam. Ada retail, ada macam-macam convention, untuk mini convention dilakukan supaya orang bisa nyaman. Nah, proyek ini tidak menggunakan dana APBN dan atau APBD. Ya, kami menggandeng investor strategis ya untuk melakukan ini melalui yaitu dengan konsorsium untuk KSO Waskita bersama Vision First KSO. Itu jembatan. Kemudian berikutnya kita lakukan pembenahan atau revitalisasi stasiunnya. Stasiun Sudirman mudah-mudahan walaupun tidak sama timeline selesainya, itu akan selesai di 2023. Mudah-mudahan ini menjadi stasiun pertama terintegrasi di wilayah Jakarta dengan ikon destinasi wisata dan integrasi. Ini merupakan stasiun unggulan. At the same time kita juga melakukan revitalisasi di area stasiun Tanah Abang untuk tahap pertama dan selanjutnya. Jadi
mudah-mudahan ini sektor swasta kita bisa kita gandeng untuk melakukan pembangunan bersama di area Jakarta dan sekitarnya. Saya kira itu mungkin, Mas Baik, David. Pak Tuhiat, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba singgung proyek penataan ke depan akan dilakukan di daerah mana saja. Kemudian juga nanti kita akan coba bahas bagaimana strategi dalam memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan sistem terintegrasi transportasi Jabodetabek. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Tuhiat, Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Pak Tuhiat, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak Tuhiat, di 2021, Pak, tinggal beberapa bulan ke depan dan sebentar lagi kita akan masuki tahun 2022. Terkait dengan perencanaan ke depannya, Pak Tuhiat, penataan apalagi yang akan dilakukan ataupun mungkin ada pembangunan infrastruktur baru ke depannya? Ya, tahun 2021 kita selesaikan penataan tahap kedua, yaitu menyelesaikan stasiun Manggarai dan Gondangdia. Ya, nah sambil di tahun 2021 kita mulai saat ini sedang membangun jembatan penyeberangan multiguna yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 dan harus selesai target kita di Juni 2022. Jadi target 2022 adalah penyelesaian jembatan di Duku Atas ya untuk menjadikan seamless di area situ. Kemudian yang kedua, kita di Q1 tahun 2022 itu memulai tahap pertama pembangunan atau revitalisasi Stasiun Sudirman ya. Dan di tahun 2022 juga kita akan melakukan tahapan pertama revitalisasi stasiun di Tanah Abang. Nah, kaitannya dengan penataan, begitu tahap kedua selesai di tahun ini, tinggal satu stasiun penataan stasiun Jakarta Kota tahun depan, ditambah 4 penataan kawasan stasiun. Sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah simpul-simpul yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita benahi. Yaitu satu adalah stasiun Cawang, kemudian ekstensi stasiun Juanda, kemudian stasiun Matraman. Matraman, dan ada satu lagi stasiun Cawang. Jadi ini mudah-mudahan kita selesai di tahun depan ya, sehingga secara keseluruhan ada 454. Jadi pertama adalah 4, kedua adalah 5 stasiun, dan yang ketiga ini 4 stasiun. Jadi ada 13 stasiun selesai, dan begitu seterusnya. Ada 4 terus untuk setiap tahun. Mudah-mudahan simpul-simpul dengan quick win project yang kita lakukan ini menjadi lebih seamless bagi pengguna ya. Contohnya di stasiun Tebet kita, Mas David, bisa kita lihat di sana sudah mulai berbeda ya. Begitupun di stasiun Tanah Abang. Itu kira-kira in short term kita lakukan. Namun in long term kita punya dari 6 dimensi integrasi yang tadi saya kemukakan, ada 28 inisiatif strategik atau 28 action plan yang kita akan lakukan. Baik, Pak Tuhiat, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, dan semoga ke depannya rencana-rencana yang dilakukan oleh PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek berjalan dengan lancar, dan tentunya pelayanan terus mengalami peningkatan, terutama untuk pelayanan transportasi publik, sehingga goal yang tadi sudah ditetapkan untuk masyarakat beralih ke transportasi publik semaksimal mungkin bisa tercapai. Terima kasih Pak Tuhiat, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat juga. Baik, ada Bapak Tuhiat, Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, pemirsa. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Marga Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.